before creation, God in the salvation. The Lord who made us and knows our soul, cold and salt motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh, okay, we shall come, amen. So power and never forget. You are worthy of my pain, and my heart will sing how great is our God. Oh, you are worthy of our pain, and my heart will sing how great is our God. Oh, never forget. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, never forget. You are worthy of the praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Oh, sing me how great is our God. Give me how great is our God.
adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kalau mereka mengubah ilah mereka seperti tuntutan penguasa Roma, itu berarti mereka sudah mengubah segala sesuatunya. Kaisar kemudian akan menjadi dewa mereka, membuat mereka tunduk kepada kekuasaan tiraninya, dan mereka akan mati dalam peperangan seperti pion saja. Mereka juga tidak akan dibebaskan dari dosa, dan mereka juga tidak akan bisa masuk ke dalam langit dan bumi baru. Inilah sebabnya orang-orang itu tidak bisa mengkhianati iman mereka dan bahkan memilih untuk menghadapi kematian dengan sukacita dan pujian. Mereka bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan bahkan meskipun ketika mereka menghadapi maut, karena pengharapan mereka lebih besar daripada kesakitan mereka menghadapi maut. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan Injil air dan Roh. Juga merupakan keharusan bagi kita untuk hidup di dalam pengharapan, percaya bahwa di balik kematian kita menanti kehidupan kekal di dalam dunia baru yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Pernahkah Anda menderita bagi Tuhan? Pernahkah Anda sungguh-sungguh menderita, bukan karena kesalahan atau kelemahan Anda sendiri, tetapi bagi Tuhan? Kalau penderitaan kita adalah bagi Tuhan, semua sakit kita akan berubah menjadi sukacita yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus mengenai sukacita ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Karena sukacita kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kita jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan karena Tuhan, semua penderitaan kita sekarang akan terkubur di balik kemuliaan dan kebahagiaan terbesar dari iman kita. Dengan kata lain, orang-orang kudus dan para martir jemaat mula-mula bisa mengalahkan kesakitan mereka dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa sukacita yang menantikan mereka jauh lebih besar daripada penderitaan sesaat mereka. Kemartiran mereka bukanlah hasil dari kemampuan mereka untuk menahan sakit dan mengalami penderitaan, tetapi karena pengharapan mereka akan kemuliaan yang menanti mereka. Pada umumnya, orang menahan kesakitan mereka dengan berpikir bahwa mereka harus membiasakan diri dengan hal itu. Cara yang demikian adalah perjuangan yang sulit dan melelahkan. Ketika daya tahan mereka sampai kepada hasil yang mengecewakan, rasa frustasi mereka jauh menjadi lebih besar. Semua penderitaan mereka menjadi sia-sia saja. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, yang menjadi lebih besar adalah sukacita dan kebahagiaan dari ketekunan kita. Karena kita aman di dalam kepastian akan pengharapan dan upah kita. Kalau kita menetapkan pikiran kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita sebagai hamba-hambanya yang setia, kita tahu bahwa sukacita dan kesenangan yang menantikan kita adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan kesakitan serta pengorbanan sekarang.
Karena semua kesulitan kita dikuburkan di balik semua sukacita ini, kita bisa menjalani kehidupan kita bagi Tuhan dan bahkan menerima kemartiran kita bagi Dia. Manusia memiliki jiwa, emosi, pikiran, dan iman. Bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, karena Roh Tuhan berdiam di dalam mereka, dianiaya bagi kebenaran hanya akan mendatangkan sukacita dan bahagia yang tidak terkatakan karena kemuliaan yang menantikan mereka. Tetapi kalau mereka meninggalkan kasih yang semula ini, Tuhan tidak akan ragu-ragu untuk memindahkan kaki dian itu. Kalau mereka yang sudah dengan sukacita melayani Injil air dan Roh dengan sepenuh hati mereka, kemudian berhenti melakukannya, itu hanya bisa berarti bahwa mereka secara bertahap meninggalkan sukacita melayani Injil, kasih mereka yang semula, bahkan meskipun mereka tidak sepenuhnya membuang Injil ini. Mereka bisa jadi masih berpegang kepada iman pribadi mereka, tetapi mereka tidak lagi bangga dalam memberitakan Injil dan tidak lagi memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa artinya diselamatkan, bahwa darah di kayu salib tidak cukup untuk keselamatan. Kemudian iman mereka akan dicemarkan, dan kemartiran akan menjadi sesuatu yang tidak akan mungkin mereka capai. Allah kemudian akan memindahkan kaki dian mereka dari tempat yang semula. Mereka yang melayani Injil dengan sukacita dan ketekunan akan bisa menerima kemartiran dengan senang karena mereka tidak akan pernah meninggalkan kasih mereka yang semula. Karena orang-orang ini diberkati Allah karena percaya dan memberitakan kasih Kristus, mereka bisa menjadi martir. Tidak peduli bagaimana hebatnya kemampuan Anda, kalau Anda tidak memberitakan Injil air dan Roh, jemaat akan dipindahkan dari tempatnya yang semula. Ini adalah berita yang sangat penting yang dikehendaki Allah supaya kita mengerti. Kalau kita menyadari dan percaya kepada kebenaran ini, kita bisa memperbaharui hati kita di zaman akhir dan bisa menjadi martir bagi nama Tuhan. Apa sebenarnya inti yang paling penting bagi iman kita? Injil air dan Roh. Kalau bukan karena Injil air dan Roh, apa gunanya pekerjaan iman kita? Alasan mengapa kita bisa mempertahankan iman adalah karena Allah sudah mengasihi kita dan merangkul kita di dalam tangannya dengan Injil air dan Roh. Karena kasih ini adalah kasih yang tidak pernah berubah yang mempermuliakan kita, kita bisa mempertahankan iman kita. Kita bisa mempertahankan iman kita dan terus memberitakan serta mewartakannya. Meskipun kita memiliki kelemahan, kita bisa lari kepada Allah pada akhirnya, karena Injil air dan Roh sudah menyelamatkan kita. Dan karena di dalam Injil ini ditemukan kasih Kristus. Kita penuh dengan kekurangan, tetapi karena kita sudah mengenakan Injil air dan Roh yang penuh dengan kasih dari Tuhan kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, para hamba Allah, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Pada dasarnya, kasih yang sempurna itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena tidak ada kasih di antara kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi sesama kita dan hanya bisa mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang tertipu oleh apa yang muncul di bagian luarnya saja, tertarik oleh bercahayanya bagian luar yang hanya sebatas kulit saja. Mereka menilai manusia sesuai dengan apa yang kelihatan dan milik bagian luar yang ada di dalam diri orang itu.
tetapi di antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya terdapat kasih Allah. Inilah yang memampukan kita untuk memberitakan Injil, kasih Tuhan kita yang sempurna. Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan untuk menerima semua kelemahan kita dan menyucikan kita dari segala dosa yang kita miliki. Bagaimana kemudian kita bisa meninggalkan kasih yang semula darinya yang sudah menjadikan kita anak-anak Allah? Kita bisa saja memiliki banyak kekurangan di beberapa bidang, tetapi kita jangan sampai kita kekurangan iman kepada kebenaran ini. Kita harus memberitakan Injil ini dengan iman yang mutlak. Yang paling kita butuhkan di dalam masa-masa kesusahan adalah iman kepada Injil air dan Roh yang ini. Ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan, kekuatan untuk mempertahankan iman dan menang atas semua kesulitan berasal dari iman kepada Injil air dan Roh. Dengan kuasa Injil inilah wajah kita bisa berseri-seri penuh sukacita meskipun kita menjadi bosan dengan begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan setiap hari kita. Inilah kasih Tuhan kita. Seringkali manusia gampang terjebak kepada jebakan legalis. Mereka berpikir bahwa Allah memberkati mereka atas apa yang sudah mereka lakukan. Saya tidak akan, tentu saja, mengatakan bahwa ini sepenuhnya salah. Karena Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengasihi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi bukan karena apa yang sudah kita lakukan sampai Allah begitu mengasihi kita dan menjadikan kita tidak berdosa. Karena Allah tahu semua janjinya yang sudah diberikannya kepada kita, dan karena Ia tahu segala dosa kita, Ia sudah, dalam kehendak dan kasih-Nya yang sempurna, menerima dan menjadikan kita lengkap, semata-mata karena berkat-Nya sampai kita bisa bersuka cita. Karena Allah sudah menjadikan kita umat-Nya dan hamba-Nya sehingga kita bisa bekerja bagi Tuhan mengenakan kemuliaan-Nya, memberitakan Injil kepada orang lain, dan ketika saatnya tiba, menjadi martir bagi nama-Nya. Ia adalah Dia yang memampukan kita melakukan semua hal itu. Dari manakah para wanita martir di dalam film Quo Vadis menemukan kekuatan untuk memuji Tuhan bahkan ketika mereka akan dibunuh? Mereka menemukan kekuatannya di dalam kasih Tuhan kita. Karena kasih Kristus begitu besar, mereka akan menerima kemartiran mereka dengan pujian. Prinsip yang sama bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sendiri. Kita menjalani kehidupan kita karena Tuhan memampukan kita melakukannya. Itu bukan karena pekerjaan kita sehingga kita bisa menjadi anak dan hamba Allah. Kita tidak melakukan apapun yang membuat kita layak menerimanya. Semata karena kasih-Nya yang tidak berubah dan yang sempurna bagi kita sampai kita bisa mengikuti Dia sampai akhir. Meskipun kita juga sering tersandung. Kekuatan ini adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Kemartiran hanya bisa terjadi karena kasih Allah sudah menjadikan kita lengkap. Oleh anugerah Allah saja kita bisa menerima kemartiran. Ingat kebenaran ini, yaitu bahwa Allah yang memampukan kita untuk menjadi martir. Dan jangan membuang waktu untuk mempersiapkan diri Anda menerima kemartiran, seolah-olah ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Hanya iman kita kepada Injil air dan Roh yang memampukan kita memuji Tuhan sampai nafas penghabisan kita. Tuhan berkata kepada ketujuh jemaat di Asia, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah." Pohon kehidupan ditemukan di dalam langit dan bumi baru. Di sana ada tahta Allah,
rumah yang dibangun dengan batu mulia, dan air kehidupan yang berlimpah. Kepada mereka yang menang, Allah menjanjikan Firdaus miliknya, di mana mereka akan hidup kekal dengan Dia dalam kesempurnaan. Mereka yang menang mendapatkan kemenangan itu dengan iman kepada Injil air dan Roh. Apa saja selain Injil itu tidak akan mungkin membawa kemenangan, yang hanya bisa diperoleh melalui kekuatan Allah, bukan oleh kekuatan manusia. Kekuatan yang memampukan kita menang berasal dari Allah. Kita harus menyadari dan menghargai betapa agungnya dan Injil air dan Roh, dan betapa agungnya kasih Allah dan keselamatan darinya. Karena Injil inilah yang akan memberikan kepada kita iman untuk menerima kemartiran. Kita bisa saja lemah, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki karunia, tidak ahli, bodoh dan tidak tahu, tetapi kita tetap saja memiliki kuasa, karena kita memiliki Injil air dan Roh di dalam hati kita. Nama-nama mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh tertulis di dalam kitab kehidupan. Semua orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sebaliknya, akan jatuh dan dilemparkan di hadapan iblis. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dengan percaya kepada Injil air dan Roh tidak akan tunduk di hadapan iblis. Anda harus yakin bahwa nama Anda dengan jelas dan pasti tertulis di dalam kitab kehidupan ini. Ketika kita menjadi martir, itu adalah karena iman kita, kasih yang semula dari Kristus yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa menantikan kemartiran kita tanpa khawatir atau takut karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi kemartiran. Karena penderitaan kemartiran tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan surga yang menantikan kita. Kita tidak akan tunduk takut kepada kematian kita dan bahkan dengan berani menerima kemartiran kita untuk mempertahankan Injil yang berharga itu. Kita sekarang harus meninggalkan semua kebingungan tentang bagaimana kita bisa menjadi martir, karena itu bukanlah karena usaha kita, tetapi karena Allah kita menjadi martir. Saya yakin bahwa suatu saat nanti akan ada pengumuman memakai loudspeaker yang isinya demikian. Saudara-saudara, ini adalah hari terakhir untuk menerima tanda. Hanya sedikit yang masih harus menerima tanda hari ini. Kami berterima kasih atas kerjasama Anda sampai sekarang. Menerima tanda ini sangat baik untuk Anda dan merupakan suatu keharusan, karena hal itu diperlukan untuk merapikan aturan negara kita. Jadi, silakan datang ke kantor pemerintah dan menerima tanda itu secepat mungkin. Sekali lagi saya katakan, ini adalah hari terakhir bagi Anda untuk menerima tanda itu. Mereka yang belum menerima tanda itu sampai waktu yang ditentukan pada hari ini akan menerima hukuman yang keras. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyebutkan nama orang-orang yang belum menerima tanda itu. Tentu saja, ini hanya gambaran saja, tetapi hal itu pasti akan terjadi tidak lama lagi. Orang-orang percaya di masa jemaat mula-mula memperkenalkan dirinya dengan lambang ikan. Itu adalah lambang di antara mereka. Kita juga akan memilih memakai lambang yang membuat kita dikenal oleh saudara-saudara kita, sehingga kita bisa saling menguatkan iman sesama untuk menerima kemartiran itu.
Karena kemartiran bukanlah sesuatu yang bisa kita capai melalui upaya kita. Kita bisa membuang kekhawatiran kita dan menghadapi hal itu dengan keberanian. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kematian karena kebenaran kita. Yang harus kita lakukan hanyalah hidup bagi Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita ditentukan untuk menjadi martir bagi nama Allah kita. Anda harus menyadari bahwa kalau Anda berusaha untuk lari dari kemartiran karena takut kehilangan milik Anda akan menghadapi kesulitan dan bencana yang lebih besar. Anda harus menjadi manusia iman yang tahu bahwa mereka akan menjadi martir bagi Kristus, tetapi tetap menjalani kehidupan mereka bagi Tuhan sampai akhir hayat mereka. Ketika kita menyadari bahwa kita akan menjadi martir, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam iman, pikiran, dan tindakan nyata kita. Pengetahuan ini adalah obat untuk kebodohan kita, yang memampukan kita meninggalkan semua ikatan dunia. Itu tidak berarti bahwa kita selalu harus kehilangan nyawa kita, tetapi berarti bahwa kita harus hidup bagi Tuhan. Sampai kuasa Allah menggulingkan kuasa iblis ke dalam lubang yang tak berdasar. Kita hidup bagi Tuhan yang menyelamatkan kita, melawan dan menang atas iblis dan antikristus, dan memberikan kemuliaan atas kemenangan itu kepada Allah dan hanya kepadanya saja. Allah ingin dipermuliakan oleh kita. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita dengan iman kita memberikan kemuliaan kepadanya yang sudah memungkinkan kita menang. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera kembali untuk membawa kita. Ketika banyak orang kembali kepada Allah di akhir zaman, Allah akan menerima mereka semua ke dalam tangannya dan membawa mereka. Seperti yang dikatakan Allah kepada jemaat Philadelphia di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Allah pasti akan menggenapi firman perjanjiannya. Yang dimaksud dengan engkau menuruti firman-Ku untuk tekun, oleh Allah menunjuk kepada kehidupan orang-orang kudus yang setia. Itu berarti bahwa mereka berdiri teguh di dalam iman mereka apapun yang dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap mereka. Ketika Allah mengatakan bahwa Ia akan melindungi engkau dari hari pencobaan, adalah bahwa mereka yang menuruti firman-Nya untuk tekun akan dibebaskan dari pencobaan iman. Ketika masa kesengsaraan dan kemartiran datang, dengan kata lain, Allah akan langsung menyingkirkan kita dari hal itu karena kita setia menjalani kehidupan pelayanan dan doa kita. Ketika kita menetapkan pikiran bahwa kita akan menjalani kemartiran, hati kita akan dibersihkan dari semua kotoran, dan iman kita akan menjadi semakin kuat. Kita harus menghidupi kehidupan iman kita sekarang di hadapan Allah dengan mengingat janji Allah bahwa dengan kemartiran kita semua akan dilindungi dari hari pencobaan. Kita harus hidup, singkatnya, dengan iman kita. Masa ini adalah masa wahyu. Ada banyak orang Kristen yang bodoh, yang mengabaikan firman Allah, dan pada saat yang sama berpegang kepada kepercayaan mereka yang keliru mengenai pengangkatan pre-tribulasi. Ketika hari akhir datang, mereka akan melihat betapa kelirunya mereka.
Hari-hari mereka sebagai orang berkuasa dan berpengaruh sudah terhitung. Yang harus kita lakukan hanyalah hidup dalam kepastian pengharapan bahwa Allah akan menggenapi semua firman perjanjiannya. Ketika kita sampai ke pertengahan masa kesengsaraan besar, kita akan menjadi martir untuk mempertahankan iman kita. Dan tepat sebelum malapetaka ke-7 cawan datang, kita akan diangkat ke angkasa oleh Allah dan masuk kerajaan 1000 tahun. Ketika pengharapan kita untuk memerintah bersama dengan Kristus digenapi, semua penderitaan di dunia ini akan dibayar lebih ketika dengan pahala yang menunggu kita. Dan masuknya kita ke dalam langit dan bumi baru yang kekal akan meliputi kita dengan sukacita yang sangat besar. Hari ini, kita hidup oleh iman bagi Tuhan di dalam pengharapan akan pengenapan janji Allah ini. Percaya bahwa Tuhan kita akan menggenapi semua janjinya. Kita hidup dalam penantian akan datangnya hari ketika kita akan bisa hidup bersama Dia untuk selamanya dalam tubuh kita yang sudah dimuliakan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita Injil pengampunan dosa yang sempurna, yang memampukan kita menerima kemartiran untuk mempertahankan iman kita kepadanya, dan untuk membuat kita berdiri di antara orang-orang keberkatannya. Latar belakang jemaat Efesus. Efesus, sebuah kota pelabuhan besar di wilayah Asia Kecil Kekaisaran Roma, adalah pusat dari kegiatan perdagangan dan keagamaan. Di masa jemaat mula-mula, kota ini adalah kota internasional yang berkembang pesat. Di sebelah utaranya ada Smyrna, dan di sebelah selatannya ada Miletus.
Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, Yesus menggenapkan Injil air dan roh dan memberikannya kepada kita. Tuhanlah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan roh. Dengan kata lain, adalah melalui Injil air dan roh inilah Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Injil yang benar ini kepada kita. Memang, dengan pemberian dirinya sendiri kepada Bapa, Tuhan sudah membawa keselamatan yang benar kepada kita semua yang percaya kepada hal ini. Sekarang, dengan percaya kepada Injil air dan roh, kebenaran keselamatan yang sempurna, kita menerima kegenapan pengampunan dosa kita. Dengan menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Tuhan memberikan suatu korban untuk dosa-dosa kita sampai selamanya. Dan dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, Ia menjadi juru selamat kita yang sejati. Dan Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun orang yang tak terhitung banyaknya masih tidak mau percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna ini, dan inilah sebabnya hidup mereka berakhir dalam kegagalan. Sangat menyedihkan bagi saya bahwa begitu banyak pendeta dan pengikut mereka yang masih tidak bisa menangkan kebenaran Injil air dan roh, dan sebagai akibatnya berpikir bahwa mereka berjuang dan menang atas dosa dari diri mereka sendiri. Mereka semua akan masuk neraka meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus, karena mereka percaya kepada diri sendiri sebagai orang-orang berdosa yang dipenjarakan oleh kelemahan, semua karena dosa-dosa harian yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua orang dengan Injil air dan roh, apa guna itu kalau orang-orang itu tidak mau percaya kepada Injil air dan roh dan masih mempertahankan dosa-dosa mereka? Sekarang, yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kekal kita dengan Injil air dan roh. Kita harus datang kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas dan iman kepada kebenaran Injil air dan roh, Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sering menyaksikan pendeta di TV berbicara mengenai karya penebusan Kristus, meski mereka memulai khotbah mereka dengan sangat bersemangat sebagai khotbah penginjilan, seolah-olah mereka adalah murid dari C.H. Spurgeon sendiri. Akhirnya, mereka senantiasa mengakhirinya dengan mengatakan, "Mari kita hidup saleh dan setia." Dengan kata lain, mereka menetapkan patokan mereka sendiri akan etika dan moral Kristen dan kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Janganlah kita jatuh ke dalam dosa, tetapi mari kita berjuang dan mengalahkannya. Pokoknya di sini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh bisa melawan dan menang atas dosa-dosa dunia ini atau tidak? Bisakah kita mentaati Taurat yang diberikan Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Tidak, ini sangat mustahil. Tuhan sendiri sangat mengerti bahwa Anda tidak akan mungkin melawan dan menang atas segala dosa dunia. Dan itulah sebabnya Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib menggantikan Anda, bangkit kembali dari kematian. Dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kebenaran, keselamatan yang satu-satunya, yaitu Injil air dan roh. Tentu saja, kita semua yang percaya kepada Yesus memang harus melawan dan menang atas segala dosa dunia. Tetapi untuk itu, kita harus diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan roh. Adalah karena manusia tidak percaya kepada Injil air dan roh,
sehingga sebenarnya manusia tetap menjadi orang-orang berdosa yang diperhamba oleh dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah dan tidak bisa mengalahkan kuasa dosa.
Sing like never before. Oh. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh,